Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melihat pelajaran kita terhadap Muqaddimah di Rasulullah, pengenalan bahasa Arab. Dan hari ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, di mana kita sebelumnya sudah mempelajari tentang kaidah-kaidah yang berada di dalam bahasa Arab. Maka hari ini kita akan masuk ke lebih ke praktiknya, insya Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk memahami ilmunya. Semoga Allah berikan kita kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang bermanfaat, yang dimana semoga dari ikhtiar kita ini Allah bukan kita pintu-pintu ilmu yang lain dan berikan kita ya pemahaman atas ilmu agamanya. Insya Allah Ta'ala kita akan memasuki bab baru, di mana kita kemarin sudah membahas tentang kaidah-kaidah. Maka hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih detail lagi, walaupun Mbak ini juga yang kita bahas hanya masih kulitnya saja, di mana kita akan masuk ke kata tunjuk, insya Allah Ta'ala. Jadi mana nanti akan dibagi lagi, dibahas lebih detail lagi, tentunya di kata kita tunjuk jauh. Dan untuk hari ini kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya kata tunjuk. Oke, apa itu kata tunjuk? Kata tunjuk dalam bahasa Arab, afan, isim isyarah dalam bahasa Arab, artinya adalah kata tunjuk, yang dimana merupakan isim yang digunakan untuk menunjukkan suatu hal, di mana isim isyarah itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu isim isyarah yang jauh dan isim isyarah yang dekat, sehingga isim isyarah bisa kita simpulkan dia dibagi menjadi dua hal berdasarkan jaraknya, yaitu al-qarib, yaitu dekat. Lalu yang kedua al-ba'id, al-ba'id itu jauh. Nah, kalau kita lihat penjelasan di buku, selain dia dilihat dari jaraknya, isim isyarah juga dilihat dari jenis kelaminnya. Dan dia dilihat dari apakah dia mudzakkar atau muannats. Jika dia dekat, maka kita menggunakan hadza. Jika dia mudzakkar dan dia jauh, kita menggunakan dzalika. Nah, bagaimana kalau muannats? Muannats maka kita menggunakan hadhihi jika dia dekat. Lalu tilka jika dia jauh. Nah, selain dilihat dari banyak
apa dari jenis kelaminnya dan juga jarak, juga dilihat dari apakah dia mufrad atau tunggal, atau dia juga nantinya bisa secara jam apa jumlahnya. Kalau jamak contohnya dia ulaika dan haulai, seperti itu. Jadi tadi dilihat dari jenis kelaminnya, apakah dia mudzakar muannats, atau dari jaraknya apakah dia dekat atau jauh, lalu juga dari banyaknya apakah dia mufrad. Nantinya juga mungkin nanti kita juga akan belajar musanna, tapi tidak mustawa. Ini musanna itu ada dua, misalnya apa, dua misalnya dua mufrad itu tunggal, musanna itu dua, dan jamak itu lebih dari dua, seperti itu. Kurang lebih seperti itu insyaallah. Nah, dan tadi lihat dari laki-laki apa dari jenis kelaminnya. Jadi jika dia laki-laki menggunakan hadza, untuk perempuan hadhihi. Di bawahnya kita ada contoh, teman-teman. Contoh ini hadza kitabun. Seperti itu ya. Apa dia menggunakan hadza? Karena kitabun ilmu zakar. Nah, kenapa di bawahnya menggunakan tilka, itu mobil, karena dia muannats. Nah, lalu bagaimana kalau kita ganti ini menjadi ini, ini mobil. Tilka tilka saya roti, tilka saya rotun. Maka kita ubah dia menggunakan hadhihi, hadhihi, hadhihi saya rotun, saya rotun, hadhihi saya rotun. Artinya ini mobil. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, kalau misalnya dia berbentuknya tadi mudzakkar, maka kita menggunakan hadza untuk dekat. Kalau misalnya dia dekat tapi dia muannats, kita menggunakan hadhihi. Nah, kalau jauh baru tilka. Kalau dia ternyata kita ingin mengubah ini buku menjadi itu buku, maka kita menggunakan dzalika. Dzalika kitabun. Nah, lebih seperti itu. Nah, adapun penjelasan detailnya dan pelatihan detailnya akan kita bahas insya Allah Ta'ala di pertemuan selanjutnya, terkait eh, terkait isim isyarah yang dekat dan isim isyarah yang jauh. Nah, untuk pengenalan isim isyarah cukup sampai ini, dan teman-teman diminta untuk menjawab latihan-latihan sebagai PR, soal latihan satu dan soal latihan 2, dan juga kosakata barunya diisi. Nah, contohnya kita mau menggunakan apa di sini? Teman-teman mau buat kalimat apa? Apakah ini atau itu? Jika ini, maka tadi apa? Hadza. Berarti ini kitab. Atau teman-teman mau menggunakan dzalika. Dzalika kitabun. Itu kitab. Nah, kalau misalnya dia muannas tadi tolibah. Tolibah artinya siswa wanita. Maka kita menggunakan contoh hadhihi. Hadhihi. Atau juga kita menggunakan mau itu tilka. Seperti itu. Ini teman-teman coba isi di rumah masing-masing. Insya Allah kita kumpulkan di hari Sabtu seperti biasa, dan kita melihat kondisinya. Jika memungkinkan, walaupun sedang ada daurah, dan Allah mudahkan kita membahas ini lebih detail lagi ketika murojaah bareng nanti di hari Sabtu dan mengumpulkan tugas di hari Sabtu. Semoga maka kita akan coba duduk bermajelis di masjid seperti biasa, dan kalau memang tidak memungkinkan nanti akan kita kumpulkan melalui online. Nah,
Lalu untuk yang soal nomor 2 sama seperti di atas. Nanti tapi teman-teman akan menemukan mufrad-mufrad baru tentunya. Dan kosakata baru ini teman-teman harap isi. Contoh misalnya hada ini untuk laki-laki. Nah, lalu kolom-kolom kosong di bawahnya tambahkan mufradat-mufradat baru atau kosakata baru yang teman-teman temui yang ada yang berkaitan dengan bab bab ini. Contoh kita di sini ada sogiro. Nah, sogiro ini apa isinya? Isi di sini bahasa Arabnya artinya apa? Seperti itu. Nah, kurang lebih. Oh ya, lalu jangan lupa diharokati semuanya. Diharokati karena teman-teman akan belajar untuk menghafal juga mufrad-mufrad baru dan beserta harokatnya dan juga artinya. Di sini teman-teman harapannya di bab 2 dan selanjutnya teman-teman nggak hanya belajar secara kaidah, tapi juga belajar mengamalkan kaidah tersebut, baik secara penulisan, baik secara bacaannya, dan nanti penyebutannya insya Allah ta'ala. Sekian yang ingin Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda minta maaf, yang salah semua itu dari Anda, dan apa yang kita pelajari semua taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal-amal kita, semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita, semoga Allah jaga kita dan istiqomahkan kita di atas jalan yang menuntut ilmu agama, di atas jalan yang lurus dalam menuntut ilmu agama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.